Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Naila Safiya Zalfa, mahasiswi jurusan Psikologi semester 1, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Saya membuat video ini untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Nah, di sini dari teman-teman semua ada yang udah kenal belum sama anak cerdas ini? Let me tell you about shark. Okay, what? Shark was so dangerous. It can eat other animals like fish, like jellyfish, and also stingray. Sometimes shark and orca also fight together. Oh my goodness. Nah, namanya adalah Omar. Ternyata Omar sudah dilatih ibunya sejak ia berusia 4 bulan. Nah, kenapa sih Omar bisa fasih dalam berbahasa Inggris? Karena ibunya adalah seorang lulusan S3 dan seorang dosen di salah satu universitas swasta yang mengajar mata kuliah bahasa Inggris. Nah, media yang dipakai ibunya dalam mengajarkan anaknya berbahasa Inggris adalah buku. Dan mengapa ibunya memilih buku? Karena akan terjadi interaksi antara orang tua dan anak. Dan super hack pertama yang dilakukan ibunya adalah dengan mengenalkan kosakata. Nah, rutinitas sehari-hari yang dilakukan Omar dan ibunya adalah dengan bernyanyi menggunakan bahasa Inggris, bertanya jawab tentang benda-benda di sekitar dengan bahasa Inggris, storytellingnya Omar yang akan dituntun oleh ibunya, dan ngobrol-ngobrol kecil atau small talk dengan ibunya sebelum tidur. Nah, di sini saya sudah merangkum tips-tips dari Ibu Omar untuk melatih anak bilingual. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, mengapa sang anak harus belajar bahasa asing? Karena dari sang ibunya sendiri ingin Omar memiliki tambahan value dan nanti di masa depannya akan bisa survive dengan hidupnya sendiri. Yang kedua adalah mengkomunikasikan rencana pada orang-orang terdekat. Dengan mengkomunikasikan pada pasangan, keluarga, nanti bisa saling support satu visi misi. Yang ketiga adalah ibu harus menyiapkan mental. Mengapa sang ibu harus menyiapkan mental? Karena sekarang ini banyak paradigma yang salah dalam mendapat informasi atau misleading. Yang keempat adalah konsistensi atau istiqomah. Konsistensi untuk menyediakan waktu membersamai anak-anak. Nah, apa sih hubungannya anak bilingual dengan teori pada psikologi perkembangan? Menurut Lev Vygotsky, perkembangan bahasa pada anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan. Vygotsky percaya bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat untuk komunikasi, tapi juga sebagai alat untuk berpikir. Menurut teorinya, anak memengaruhi bahasa melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman, dan bahasa membantu mereka dalam memahami dunia di sekitarnya. Vygotsky juga memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan teori perkembangan bahasa. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, interaksi sosial dan lingkungan. Interaksi sosial dan lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan bahasa pada anak-anak. Anak-anak berinteraksi dengan teman dan keluarga, mereka mendapatkan stimulus untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan menyampaikan ide dan emosi. Yang kedua, bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, di mana objek-objek yang faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang bersifat abstrak. Yang ketiga, zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara kemampuan aktual anak dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Dalam ZPD ini, anak dapat belajar hal-hal baru melalui bimbingan dan dukungan orang dewasa atau teman sebayanya. Yang keempat, scaffolding. Scaffolding adalah konsep yang mengacu pada bantuan orang lain yang diberikan untuk membantu anak dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang hubungan teori psikologi perkembangan oleh Vygotsky pada anak yang memiliki kemampuan bilingual. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.